mungkin ada 3 mingguan ya setelah penyelesaian bimbel ini. Kurang lebih ada ya. Jadi ibu kenapa dipindah ke sini berdapurnya bu? Kan roboh. Udah goyang gitu. Udah doyong ya. Gitu. Terus kebetulan gasnya nggak ada, ya lebih baik kita menggunakan kayu bakar. Kayu bakar. Jadi memang waktu ibu itu tersita hanya terpotong-potong begitu bu ya? Jadi tidak satu waktu ibu mengajar semua anak murid, tapi misalkan datangnya jam 8 ya ibu ngajar juga, yang datang jam 10 ibu ngajar lagi gitu kan? Ternyata Baraya anak didik Bu Hayati itu bukan hanya dari wilayah Cianjur ya. Nah, si Ade ini anaknya Ibu Gunung ternyata ini dari Kabupaten Bogor. Masya Allah. Di Gunung Herang juga, kan saya ngambilnya yang jauh-jauh. Ada juga yang dari Cigunung Herang. Satu angkat itu dari Canggah, ya masuknya ke Cigunung Herang. Canggah, itu ayunan itu ke sini. Bahkan jaraknya itu lebih dari ke rumah Ibu Gunung ya, kalau dari Cicanggah itu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Barailmu Cianjur. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Anda semuanya. Dan insya Allah hari ini saya bersilaturahmi dengan seorang sosok yang jadi inspirasi kita ya, yaitu Ibu Hayati. Dan ini tepatnya di Kampung Cibanteng, Desa Mekargali, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur. Dan alhamdulillah saya sudah sampai di rumahnya, ikut mengantarkan sound system kiriman dari donaturnya Kang Haji Cepi Usman. Dan alhamdulillah Baraya, saat saya tiba di sini ternyata ada seorang sosok wanita juga di sini itu ya, yang sering muncul juga di Kang Haji Cepi Usman, yaitu Ibu Gunung. Nah, panggilan dari Kang Haji Ibu Gunung larasnya punya. Panggilannya Ibu Gunung. Nah, beliau ini adalah seorang warga di itu mah di mana Bu Ibu tinggal deh? Tinggal mah masih di gunung, di sana cuma ngontrak tali di sekolah. Di sekolah, tapi itu masuknya sama Desa Mekargali atau desa? Abima Bogor. Oh, Bu, masuknya Bogor. Oh, ternyata Ibu Gunung ini tinggalnya itu di Kampung Ciberem. Desa Buana Jaya, masuknya ke Kabupaten Bogor. Jadi perbatasan ya. Kita sering juga melewati jalur Cigunung Herang Mekargali itu. Ternyata di sebelah kiri kalau kita melewati jalan ke arah Cigunung Herang itu masuk ke Kabupaten Bogor. Dan beliau tinggal di sini itu hanya mengantarkan anaknya yang sekolah di Sukamaju ya Bu ya. Ibu Gunung. Terus namanya siapa Bu yang sebenarnya? Namanya Ibu Onasi. Ibu Onasi. Masya Allah, Ibu Onasi. Beliau ini saya sering lihat juga selalu membawa jualan ya. Jualan kalau lagi di lembur gini, kalau di gunung ya biasa kerja. Ini jualan sendiri Bu? Apa ngambil dari orang lain Bu? Enggak, sendiri, bikin sendiri. Masya Allah. Dari orang mah belanjaannya aja mentahnya. Belanjanya. Beli. Jadi keseharian Ibu itu pulang pergi dari Buana Jaya atau desa apa Ciberem ya? Ciberem. Tapi keseharian mah Ibu di sini? Di Sukamaju ya khususnya ya? Di gunung, kalau libur mah ke gunung lagi. Kalau misalkan nggak libur mah ya pulang pergi. Cuman 2 hari kemarin sama sekarang ayah di rumah. Biasanya tiap hari ke gunung. Kalau ke gunung itu kira-kira berapa menit Bu? Berapa menit? 1 jam. 1 jam perjalanan. Itu jalan kaki? Jalan kaki. Masya Allah. Jalan kaki saya. Tapi yang lain mah ya nggak tahu. Saya mah
kendor jalannya tapi nggak pernah berhenti belum nyampe mah gitu. Nah gitu. Tapi kalau kendaraan bisa masuk juga ke apa? Bisa Ke kampung sih, ibu itu? kalau yang udah biasa mah, kalau yang di kampung, tapi ya kalau orang baru mah nggak tahu, masih takut kan karena masih tanah. Jalannya masih tanah. Iya, masih tanah. Licin, apalagi sekarang karena banyak musim hujan. Jadi banyak becak-becak gitu. Oh begitu. Tapi mohon maaf Bu, saya belum pernah ke daerah Ciberem itu Bu. Itu soalnya kan masuknya ke Kabupaten Bogor ya. Iya. Kalau Ibu sendiri mengukur dari perjalanan dari Kampung Ciberem ke Sukamaju, terus dari kampung Ibu ke tempat istilahnya dari gunung desa. ke Ciberem itu dari gunung, dari saya kan dari kebun. Ibu tinggalnya di kebun? Kebun. Saya Oh, mah di kebun. Ya, Gunung Gadung. Memang masih KTP kakak masih penduduk sana. Ya di sana mah udah nggak ke sana, kali lah ke Ciberem mah. Tapi kalau misalkan jalan kaki dari Ciberem sampai gunung 2 jam. 2 jam? Iya, 2 jam tuh kalau misalkan saya kan jalan kakinya jarang berhenti gitu lah. Jalan kaki biarpun pelan juga gitu. Tanpa henti itu 2 jam. Apalagi kalau orang-orang misalkan nih, saya nih yang pertama. Iya. Ya, Sering juga istirahat, berarti tambah lama juga Bu. Tambah lama, makanya saya mah jalan kaki kalau jauh nggak berhentinya kenapa? Jadi terasa kena badan tuh rasanya capek. Jalan terus mah biarpun pelan gitu, tapi perasaan cepet nyampe. Cepet, gitu. Masya Allah, udah biasa berarti Ibu Maya. Udah biasa. Nah tapi mohon maaf, kalau suami masih ada Bu? Masih ada di ya? gunung. Di gunung. Dia pekerjaannya di kebun. Iya, di kebun. Masya Allah. Terus anaknya udah berapa nih Bu? Anak saya 4, meninggal 1, yang pertama udah menikah. Oh yang udah Anak berapa? kedua udah punya cucu saya mah. Oh udah jadi nenek nih. Yang satu lagi bujang, sekarang lagi lamar kerja katanya Jakarta. Udah 19 tahun, 20 sekarang belumnya. Ini yang barusan itu yang kecil, yang kecil itu? Nah, yang kecil. 8 tahun itu. Itu udah kelas berapa di sekolah? Baru kelas 1. Kelas 1 SD. Di sini PAUD nama di Ibu. PAUD-nya di Bu Hayati di sini. Ibu Hayati. Soalnya kan saya dari gunung jadi enggak nginep. Jadi biarpun siang gimana di sini. Kalau di Sukamaju kan nggak bisa, harus mudah waktu. Waktu. Iya. Kalau di sini kan Ibu enggak. Kan Ibu suka bilang gitu, biarin teh katanya, biarpun agak siangan, kasihan Dede. Nanti sama saya dibelajarin biarpun jam berapa, siang pun nggak apa-apa. Biarpun sempatnya jam berapapun, insya Allah sama Ibu. Nah, gitu. Jadi saya tiap hari ke sini. Masya Allah. Ternyata Baraya anak didik Bu Hayati itu bukan hanya dari wilayah Cianjur ya. Nah, si Ade ini anaknya Ibu Gunung ternyata ini dari Kabupaten Bogor. Masya Allah. Di Gunung Herang juga, kan saya ngambilnya yang jauh-jauh. Ada juga yang dari Cigunung Herang. Satu angkat itu dari Cangga, ya masuknya ke Cigunung Herang. Cangga, itu ayunan itu ke sini. Bahkan jaraknya itu lebih dari ke rumah Ibu Gunung ya, kalau dari Cicanggah itu. Masya Allah, ternyata. Mungkin tahun depan banyak lagi yang ke sini dari Cangga, dari yang jauh-jauh. Yang jauh-jauh ya. Yang jauh-jauh yang nggak terjangkau. Kalau ke sekolah kan harus terjangkau pas tepat waktu lah. Iya, begitulah. Jadi memang ada waktu tersendiri kalau sekolah mah ya. Tapi kalau khusus di Ibu Hayati itu bagaimana sempatnya orang tua mengantarkan anak didik tersebut ke tempat pembelajaran bimbel Bu Hayati. Masya Allah luar biasa. Ibu sing sehat terus Bunya. Amin, amin. Mudah-mudahan sehat terus Ibu. Sehat. Amin, amin Ibu. Mudah-mudahan kedepannya panjang kita ketemu terus jadi saudara. Amin, amin. Siap. Sing laris icalana Bu. Amin. Ade, sehat terus dehnya, rajin belajar deh. Siapa namanya Ade teh? Ahdar. Ahdan. Masya Allah. Nah, kita lihat kesibukan dari Ibu Hayati ya di dapurnya. Ini dapur sementara karena dapur yang pertama dulu itu di dalam ya. Nah, sama Ibu dipindahkan ke bagian depan ini. Tuh, lihat ya. Hanya ditutupi oleh bilahan dari bambu. Ibu punten ya, Bu. Ya, mangga.
Nah, ini ibu lagi sibuk nih masak, Bu. Asa mantap. Nggak ada ikannya, Pak. Jadi ibu kenapa dipindah ke sini berdapurnya, Bu? Kan roboh. Udah goyang gitu. Udah apa doyong ya? Goyang gitu. Terus kebetulan gasnya nggak ada, ya lebih baik kita menggunakan kayu bakar. Kayu bakar. Ini pun langsung sore kita punya inisial langsung kita pasang sore. Ini sama siapa, Bu, bikin ininya? Ya, saya minta tolong bikin ini ke anak-anak yang ngerjainnya sendiri. Ibu, Iya. mantap ya. Jangan ditanya lagi, memang seharusnya itu pasti ibu sendiri yang bikin segala sesuatu di sini, masya Allah. Oke, Bu, ini lagi masak apa nih, Bu? Telur. Telur. Oh, ini mah pakai kuah, berarti ini telur balado, Bu ya? Iya. Tuh Yang ya. adanya cuma itu. Yang adanya cuma ini. Bisa aja ibu. Nah, saya mau selalu kagum kalau misalkan hasil masakan Bu Hayati itu memang enak-enak beraya. Bukan hanya di depan orangnya saya ngomong begitu ya, tapi memang kenyataan. Saya sering juga mengikuti makan bersama Ibu Hayati, khususnya ketika pembangunan bimbel dulu itu ya, bersama Kang Haji Cepi. Ini masya Allah. Yang penting mah apapun yang ada, kita syukuri. Alhamdulillah gitu. Ada kenikmatan. Kalau kita mensyukuri apa yang Allah berikan, apa yang ada itu, kalau kita syukuri insya Allah bakal terasa nikmatnya. Rasa nikmatnya itu. Yang penting adanya keikhlasan dan ketulusan dari seorang pemberinya. Nah, itu betul. Memang masakannya ini banyak sekali, Bu. Khusus ini buat yang kerja, Bu. Apa? Ini masakan ini. Ya siapa aja yang mau makan. Ibu mah buat siapa aja boleh ya. Yang penting makan ini rezeki mereka juga. Nah, Rezeki mah nggak akan nggak akan tertukar, habis. nggak akan Suatu habis. saat akan datang lagi. Itu aja. Jadi Bu Hayati itu sekarang bersama Kang Haji Cepi Usman sedang dalam tahap pembuatan kolam ikan, Bu ya. Iya. Nah, insya Allah, dan ibu ini menyiapkan makanan seperti ini untuk menyuguhi para pekerja. Siapa aja yang datang itu, kalau mama kan silakan. Nah, menurut Bu Hayati seperti itu ya. Ini masya Allah. Dari orang-orang yang jauh, Itu ya. ngambilnya yang jauh dari sana, dari Cangga, dari Gunung Letih, dari Gadung gitu kalau ada itu. Maksudnya real itu yang sengaja untuk belajar begitu, Bu ya? Yang punya dapat ijazah. Yang disebut real itu. Iya, Jadi yang dapat ijazah. ibu juga mengeluarkan ijazahnya itu ya? Udah dua periode ya tehnya. Udah 2 periode itu. Jadi kalau yang libur, yang khusus libur, hari libur itu tidak mendapatkan ijazah. Iya, karena itu mah hanya bimbingan belajar bimbel. Iya. Kalau yang real itu setiap hari kita ngajar, tetap aja mendapat ijazah. Tapi kita mengikutkan ke sana, ke Bu Ida, ke Ciwargu, ke Sukamaju. Ke Sukamaju. Karena apa? Saya memotong di sini karena udah ada izin dari beliau. Bu, kasihan yang jauh, kan kadang-kadang nyampe sini jam 8 atau jam 9 baru datang. Iya. Sedangkan pagi-pagi kita ngajar yang di sini, otomatis kita bertahap-tahap. Ada yang datang nanti jam 12, kita ngajar juga gitu. Jadi memang waktu ibu itu tersita hanya terpotong-potong begitu, Bu Iya. ya. Jadi tidak satu waktu ibu mengajar semua anak murid, Iya. tapi misalkan datangnya jam 8 ya ibu ngajar juga, Ngajar juga. yang datang jam 10 ibu ngajar lagi gitu kan. Juga, gitu. Masya Allah. Jadi itu kami harus bisa menyesuaikan dengan keadaan mereka. Dan itu pun saya harus turun langsung ke lapangan, di mana ini tempat si anak, bagaimana keadaan keluarganya, apa yang kekurangan dari keluarganya, itu kami bantu. Jadi di kala musim hujan kita memberikan buku, memberikan tugas dari buku-buku paket itu, maka dia akan belajar dan harus disampaikan. Karena musim hujan itu kasihan kalau berangkat ke sekolah. Kadang-kadang kita sendiri yang datang ke sana, ke rumahnya. Betul Ibu, Masya Allah.
Ini adek ini kenapa barusan meluk ibu? Lagi sakit. Oh, ini lagi sakit ya? Iya. Sayang sama ibu, Dek. Hei, aduh. Jadi saya itu alhamdulillah bisa kembali lagi ke sini, Kang Haji. Ya, Mungkin ada 3 mingguan ya setelah penyelesaian iya ada bimbel ini. kurang lebih. Kamu ada ya? Masya Allah. Jadi rencananya Kang Haji ini sering kesini kembali ya. Dalam rancangan apa nih Kang Haji? Rencananya ya pertama silaturahmi, jelasnya yang kedua ya kita masih ada proyek ya. Ya proyeknya ya mungkin insya Allah Syawal lah. Uang memang sudah terkumpul, kita akan bangun rumah ibu ini ya, karena mengingat kondisi rumah ibu sudah seperti ini. Sudah atap-atap pun kayaknya kemarin ke bawah angin. Angin bener Bu? Melocor. Bocor biasa ditinggal di kamar. Insya Allah bulan Syawal. Jadi untuk bulan Ramadan ini Kang Haji mungkin libur dulu untuk pembangunan ya. Nah betul. Jadi istirahat. Karena kasihan juga kan kalau misalnya kita memperkerjakan orang-orang di bulan Syawal, di bulan Ramadan. Takutnya bocor. Takutnya bocor puasanya. Jadi dikasih makan, masa dikasih makan. Nggak dikasih makan kan kasihan orang kerja capek gitu. Apalagi kan yang namanya kerja bangunan ya memang membutuhkan tenaga yang gede juga. Betul. Kecuali kalau di kantor tulis ya memang kalau semacam kerja di bangunan kan ya Harus ekstra ya tenaganya itu. tong layak leye gitu lah, mau beres layak leye mah. Maka ange deh. Maka ange deh. Gua insya Allah sabar. Nah itu Raya ya untuk pembangunan rumahnya Ibu Hayati. Jika ada rezekinya insya Allah akan dilaksanakan setelah Ramadan selesai ya. Diperkirakan habis Lebaran nanti kalau dana terkumpul, kata Kang Haji barusan ya, akan dilanjutkan, akan dimulai pembangunan dari rumahnya Ibu Hayati ini. Dan bisa kita lihat juga ya, tadi kita berbicara sama Bu Hayati, bahkan dapurnya sendiri sudah dipindahkan ke depan ini. Yang tadinya di bagian belakang, kata Bu Hayati itu udah doyong hampir rubuh katanya. Dan menurut Kang Haji juga tadi kalau kena angin bisa roboh juga. Tapi untuk proyek saat ini Kang Haji, di depan kita itu ada pembangunan apa nih Kang Haji? Oh itu kolam Ya. Kolam penampungan air sekaligus buat miara ikan. Jadi si ibu kalau untuk buka asin nyayar tidaknya busuk mancing. Ya ini masih mancing di sini ya. Jadi memang diperuntukannya pertama mungkin untuk menampung air. Jadi biar nanti ketika airnya berkurang ataupun air di sana berkurang kan itu masih ada penampungan airnya. Jadi bisa disalurkan ke bawah sana. Jadi kan posisi sawahnya kan terasering, ya, terasering sehingga untuk pengairan di sini bisa dialihkan ke bawah. Pertama. Yang kedua untuk menopang ekonomi. Betul. Jadi intinya ketika ibu nggak punya duit, nggak punya asin, kan kalau ada ikan nah tinggal mancing, ngegoreng 2 sumber protein. Betul. Jadi memang ya alhamdulillah ya di samping punya kambing, ya kan kalau kambing kan cukup dilepas hari sebentar juga beres. Nah, samping kambing kan jangka panjang kalau kambing. Kalau ikan kan 3 bulan juga sudah bisa beranak. Kita beli misalnya induknya yang gede,
Nanti kan apalagi kan nila ya, Iya, cepat. beda sama ikan mas. Iya. Kalau ikan mas kan harus dipijahkannya, dipijahkan sebetulnya. Harus diternak, diteteskan sama seperti lele. Kalau kayak macam mujair, ikan nila itu kan lebih gampang miaranya, cukup dimasukin ke sana nanti juga beranak banyak. Jadi untuk 3 bulan ke depan, misalkan kalau butuh buat temen nasi bisa ya, tiap hari juga boleh itu. Kalau apa ini ukurannya berapa Kak Haji? Ini ukurannya 8 kali 3,5-an. 8 kali 3 Dan meter. kedalamannya memang harus dipertimbangkan juga. Jadi tidak merta kita membikinkan kolam itu cetek. Jadi harus dalam supaya pertama bisa menampung air lebih banyak. Yang kedua bisa memelihara ikan lebih banyak juga. Betul. Kalau segini, Mungkin hanya seliter ya cukup. kalau hubungan dalam kan 1,5 meter lah, mungkin permukaan airnya ke bawah sekitar 1,5 meter. Itu kan bisa mencapai kintalan. Betul. Ya. Beda kalau kita melihara ikan di sawah kan yang segini airnya selutut lah ya, mungkin untuk ikannya juga nggak bisa terlalu banyak. Lagian kan kalau kayak gini kan bisa lebih cepat perkembangan ikannya. Karena kan dalam sekali itu. Cukuplah 1,5 meter sampai mungkin bisa juga sampai 2 meter. 2 meter ya. Terus dalam juga bro ya itu ya. Mungkin kalau misalkan ditaruh ikan bibit atau yang gede-gede itu berapa kintal hasilnya nanti suatu saat ya. Oke Kang Haji, sukses terus Kang Haji. Iya, amin. Ya, sing lancar. Amin. Untuk membantu khususnya di ekonominya Ibu Hayati ini, Masya Allah luar biasa. Oke bro ya, hatur nuhun. Mungkin videonya saya cukupkan sampai di sini ya. Hatur nuhun atas kebersamaannya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran, utamanya semua yang terlibat di pembangunan dan membantu Ibu, semuanya diberikan kelancaran. Oke, sama Ibu Gunung disehatkan terus ibunya. Aduh, mudah-mudahan lancar terus walaupun jauh, tetap semangatnya untuk pendidikan si adiknya. Dan ini juga sehat-sehat terus ya, Dek ya. Ibu juga, Kang Haji juga ya dalam perjalanan sing lancar, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Sehat terus. Dan semua yang menonton sama doa terbaik untuk Anda semuanya. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.